akibat memukuli bocah yang pengemis di tepi jalan. Ini ada seorang wanita yang merupakan nenek-nenek, rupanya dia itu adalah nenek dari bocah tersebut yang dipaksa untuk mengemis. Bocah ini dipukuli di pinggir jalan lantaran menyetor uang hasil mengemisnya itu sedikit. Kita lihat bersama informasinya. Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang berupaya keras membekuk wanita yang diduga mengeksploitasi cucunya di jalanan. Petugas juga membawa sang bocah yang disuruh mengemis di Jalan Jenderal Sudirman Palembang. Nah nyetor nah ini sian dulu ya. Nah nyetor nah. Kalau nah nyetor dia duit nah. Dapat Ya Allah. Dalam rekaman video amatir yang beredar di media sosial, wanita itu memukul seorang bocah perempuan saat melihat uang yang diberikannya dinilai sedikit. Ternyata bocah berusia 8 tahun itu adalah cucunya yang disuruh menjadi pengemis di jalanan. Jadi kami langsung mengamankan terduga pelaku penganiayaan terhadap anak dan juga pelaku KDRT. Ini anak kandungnya ya, Bu? Ini neneknya. Ini termasuk dalam dugaan eksploitasi anak. Untuk mengungkap dugaan eksploitasi dan tindak kekerasan terhadap anak, polisi hingga kini masih memeriksa wanita yang berdomisili di Kertapati, Palembang. Penyidik akan menjeratnya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang ancaman pidananya di atas 5 tahun penjara. Jadi Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Astagfirullahaladzim, sungguh perilaku yang membuat trauma bagi sang anak dan akan berdampak pada masa depannya. Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang hal ini? Ustaz? Ya, terima kasih ya. Tentu miris ya, di tengah kondisi kita yang sedang berada di dalam wabah COVID-19, kemudian seharusnya memperkuat hubungan kekerabatan di tengah situasi Ramadan yang seharusnya memperkokoh kebersamaan keluarga, ini justru mengeksploitasi ya, tidak menunaikan kewajiban sebagai orang tua, tetapi justru menyalahgunakan anak untuk kepentingan eksploitasi ekonomi ya. Rasulullah sudah mewanti-wanti pola hubungan antara orang tua dengan anak itu adalah hubungan yang didasarkan kepada amanah. Anak itu bukan properti, cucu itu bukan hak milik ya, yang bisa paksa, bisa disuruh, bisa dijual, bisa ditelantarkan dan lain sebagainya. Tetapi anak dan juga cucu serta keturunan kita itu adalah amanah yang harus ditunaikan secara baik ya. Artinya pola hubungannya adalah pola hubungan tanggung jawab ya. Kita diberikan amanah, makanya disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an itu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguh harta dan juga anakmu itu hanya berkedudukan sebagai ujian. Apakah kita bisa lulus dengan ujian anak dan juga ujian harta? Nah, bagaimana cara lulusnya adalah menunaikan amanah yang diberikan kepada kita. Amanah terhadap harta ya dibelanjakan sesuai dengan ketentuan syariah, untuk kepentingan nafkah, mencarinya secara halal, secara benar, ditasarrufkannya juga secara baik dan benar, menunaikan kewajiban-kewajiban terkait dengan harta. Demikian juga anak. Ketika kita menikah ya, kemudian memperoleh keturunan. Nah, keturunan itu bukan sebagai sebuah properti. Oh, saya dapat kekayaan anak gitu kan. Nah, kalau itu difahami, akhirnya kita bisa melihat ada orang yang sedih mati-matian nggak punya anak. Jadi padahal bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana yang lebih baik. Kalau seandainya dia diberikan anak, dia nggak kuat mengemban amanahnya, misalnya ya seperti itu. Nah, begitu kita sudah diberikan anak, kita sudah diberikan cucu, keturunan yang dimana kita punya tanggung jawab, disitulah amanah diembankan kepada kita. Bagaimana cara menunaikannya? Di dalam hadis diterangkan ada hakul waladi ala walidihi, yang menjadi hak anak dan tanggung jawab serta kewajiban orang tua. Nah, orang tua itu tidak hanya orang tua kandung,
tetapi juga abul ab, kakek, kemudian ibunya ibunya ayah, itu juga punya hubungan kekerabatan. Karenanya kalau anak durhaka kepada kakek nenek itu sama dengan durhaka kepada ibu bapak gitu. Nah, sebaliknya tanggung jawab bapak ketika bapak ibunya nggak ada itu beralih kepada kakek neneknya. Itu soal apa? Tadi itu perawatannya. Jadi hak hadonah ya, memberikan pengasuhan secara baik, kemudian di situ ada tarbiyah, pendidikan dan perlindungan dari eksploitasi, kemudian dari hal-hal yang membahayakan baik fisik maupun mentalnya. Kalau di dalam hadis itu ada 4, hakul waladi ala walidihi, hak anak yang menjadi kewajiban orang tuanya, termasuk di dalamnya adalah kakek dan juga nenek. Yang pertama ayuh sinasmahu wa adabahu, memberikan nama yang baik dan juga mengajarkan adab. Nah, kalau mengajarkan adab itu kepada anak tidak bisa verbal kan? Dia juga belum bisa baca, kemudian belum bisa diajarin. Bagaimana cara mengajarkan paling efektif? Memberikan keteladanan. Nggak ada kesenjangan antara apa yang diomongkan dengan apa yang dilakukan. Nah, disitulah keteladanan. Ketika anak seperti yang muncul di gambar tadi sudah diajarkan untuk kepentingan meminta-minta. Nah, ini kan diajarkan dulu ini kepentingan meminta-minta. Padahal aktivitas meminta-minta itu adalah aktivitas halal, tetapi itu yang paling buruk di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama yang saya kira penting. Kemudian wa an yu'allimahul kitab, kemudian mengajarkan. Wa alla yarzuqahu illa thayyiban, hanya memberikan rezeki yang thayyib. Nah, kalau tadi mengeksploitasi, kemudian membangun empati orang karena sedang gendong anak, padahal di situ diduga, kita juga belum tahu kondisi faktualnya ya, tetapi kalau dia memanfaatkan anak untuk memperoleh belas kasihan, padahal dia berada misalnya, tentu ini tidak dibenarkan secara syar'i ya. Nah, bagaimana orang yang ngasih misalnya seperti kasus di Jakarta, pengemis dilarang di jalanan gitu. Begitu kita melihat pengemis di jalanan, bagaimana hukum kita ngasihnya? Nah, di dalam Islam niat baik saja nggak cukup. Niat baik saja nggak cukup ya. Jadi misalnya kita niat mau bantu orang, nah, tapi caranya nggak baik. Caranya dilempar, kemudian suruh nyium kaki misalnya, atau suruh antri panjang sehingga menyebabkan kerumunan, menyebabkan sakit, kemudian menyebabkan pingsan, kan beberapa kasus itu terjadi. Maka sekalipun niatnya baik, tetapi kalau caranya nggak baik, itu juga tidak diperkenankan. Nah, niat baik, cara baik itu juga belum cukup. Terus gimana akibat yang ditimbulkan? Jadi itu yang disebut dengan an-nazar ila ma'alatil af'al, melihat kepada akibat yang akan ditimbulkan. Apa nanti dampaknya? Nah, ketika niatnya baik, caranya baik, dampak yang ditimbulkan, menimbulkan kemacetan, kemudian orang berduyun-duyun di pinggir jalan, kemudian bisa menyebabkan ketidaktertiban sosial, mengancam jiwa dia ketika ada potensi terjadinya kecelakaan dan lain sebagainya, maka itu juga harus dicegah. Nah, disinilah pentingnya pemahaman utuh. Kalau mau nyumbang, mending kepada orang yang dikenal langsung, yang memang membutuhkan secara langsung, atau kalau kita tidak memiliki kecukupan untuk survei melihat secara langsung, kita amanahkan kepada lembaga charity yang kredibel. Nah, ini yang jauh lebih baik ya, biar kita juga tidak muncul superioritas begitu ya. Sementara orang yang kita kasih akan ada inferior gitu posisinya, atas bawah begitu. Saya kira ini menjadi penting bagi kita. Nah, dalam konteks kasus tadi itu orang tua punya tanggung jawab.
Jangan sampai kemudian anak disalahgunakan Betul. untuk kepentingan yang tidak dibenarkan secara syar'i. Sekalipun tadi meminta itu hukum dasarnya adalah halal, Ya. tetapi itu yang Terburuk. dibenci ya. Dan dalam konteks ini dia telah tidak menunaikan kewajibannya untuk memberikan perawatan yang baik terhadap anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayang, hadonah dan juga rasa aman. Baik, Ustaz. Jadi ketika kita memberi niat baik, perbuatannya juga baik, Betul. dan dampaknya pun harus baik ya. Betul.